para pemirsa Temanggung TV dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Selamat datang di acara Cahaya Kasih, acara kita semua yang tentunya selalu seru dan penuh berkat. Senang sekali saya Esther Saraswati bisa menjumpai para pemirsa Temanggung TV dalam acara Cahaya Kasih. Dan tentu saja bersama dengan narasumber yang luar biasa saat ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Selamat datang Bapak Pendeta Petrus Winarwato STH MAG. Dan beliau adalah pendeta di JKI Family Krengseng dan juga mengajar di SMP Negeri 1 Temanggung. Begitu. Dan beliau saat ini menyempatkan waktu untuk hadir, untuk ngobrol santai. Ngobrol santai tetapi mendalam ini Pak Pendeta. Karena kita akan mengobrol dengan tema yaitu membangun hubungan yang kuat. Begitu. Sehingga obrolan malam hari ini bisa menjadi jawaban mungkin kegalauan hati para pemirsa Temanggung TV yang sedang mungkin hubungannya tidak baik-baik saja. Begitu ya Pak Pendeta. Jadi kita akan ngobrol santai tetapi mendalam saat ini, dan supaya acara ini bisa menjadi berkat bagi para pemirsa Temanggung TV, mari kita awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur saat ini kami boleh menjumpai para pemirsa Temanggung TV melalui acara Cahaya Kasih, dan kami akan memperbincangkan tentang firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap para pemirsa Temanggung TV sehingga acara ini boleh sungguh menjadi berkat, menjadi jawaban bagi banyak pemirsa Temanggung TV yang saat ini sedang menghadapi berbagai persoalan. Kami memohon pimpinan penyertaan Tuhan dari awal hingga akhir acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik para pemirsa Temanggung TV, bersama dengan Bapak Pendeta Petrus Winarwato, kita akan memperbincangkan satu tema, yaitu membangun hubungan yang kuat. Nah, yang saya garis bawahi ini Pak Pendeta, hubungan. Mungkin Bapak Pendeta menjelaskan terlebih dahulu mengenai hubungan, karena nanti terlalu lebar begitu ya. Betul. Apakah hubungan saya dengan Tuhan atau hubungan saya dengan sesama, hubungan saya dengan pasangan hidup, dengan keluarga atau yang lainnya. Mungkin menjelaskan terlebih dahulu yang akan kita bahas di dalam topik ini. Jadi memang betul Bu Esther bahwa dalam iman Kristen ketika seseorang mampu membangun atau memiliki satu hubungan yang baik, baik di situ tentu bicara tentang di dalamnya berkualitas, ya, itu akan menjadi sumber berkat. Firman Tuhan berkata, Mazmur pasal 133, bahwa kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kemana? Ke persaudaraan yang rukun. Saya pakai kalimat di mana ada hubungan yang baik, baik saja, ya. Baik hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama, dengan diri sendiri, rukun, berkualitas di sana, maka ini menjadi sumber berkat Tuhan. Kita adalah makhluk sosial yang tentu tidak mungkin kita selalu sendirian. Itu sangat tidak mungkin. Karena kapanpun, dimanapun, di tempat kita kerja, di rumah, di gereja, kita akan bersosial. Dan mau tidak mau, kita harus membangun hubungan dengan sesama. Dan orang bijak berkata begini, sejauh mana Anda mampu membangun koneksi, di situ juga akan sangat mempengaruhi keberhasilanmu. Maka seorang Kristen pun harus belajar untuk bisa membangun hubungan. Kata membangun ini ya dari kita. Dari kita yang punya komitmen untuk berusaha. Karena untuk mendapatkan satu hubungan yang baik, nggak cukup Tuhan tolong hubungan kami baik-baik saja dan ujuk-ujuk semua jadi baik. Tidak. Ketika kita mau jadi orang sabar, minta orang sabar, kadang-kadang Tuhan uji hati kita. Demikian juga dalam hubungan
persahabatan, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan Tuhan. Maka yang kita mau renungkan, kalau nanti pemirsa yang ada di rumah merenungkan, jika ini bisa diimplementasikan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan pasangan kita, why not untuk kita bisa mengimplementasikan, menerapkan dalam hidup kita sehari-hari. Dan yang saya ingin ambil adalah dari bagaimana Yesus membangun hubungannya, atau cara Yesus memiliki satu gaya ketika dia mendewasakan, saya pakai kalimat itu, dia mendewasakan murid-muridnya menjadi satu pribadi-pribadi yang kuat. Karena bicara tentang membangun hubungan yang kuat, ini bicara tentang kita betul-betul memahami sampai pada punya kualitas hubungan yang baik, yang kuat. Jika kita mau hubungannya dengan Tuhan, ya sampai pada kata setia. Karena firman Allah katakan begini, siapa yang setia sampai akhir, dia akan selamat. Jadi betul-betul kita punya kualitas setia. Dengan pasangan kita mungkin juga begitu. Kita punya yang disebut setia juga dengan pasangan. Maka kata kuat di sini dalam sekali sebenarnya. Bukan hanya sekedar, oh iya aku hanya sekedar berrelasi, tidak. Tapi di dalamnya kita betul-betul mampu bertahan, mampu setia. Jadi hubungan dalam hal ini berbicara begitu ya, berbicara tidak hanya hubungan kita dengan Tuhan, bisa hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama kita, baik itu keluarga maupun siapapun begitu ya. Jadi bagaimana kita membangun ikatan, keterikatan antara satu dengan yang lain, kita akan melihat dari teladan Tuhan Yesus bagaimana membangun gayanya membangun hubungan dengan murid-muridnya, bagaimana mengajarkan murid-muridnya juga membangun hubungan dengan sesama murid begitu ya. Karena kita tahu kehidupan para murid kan jatuh bangun untuk dia sampai pada titik nanti jadi martir ya. Mereka setia sampai akhir, mereka sempat menyangkal, hampir semuanya menyangkal, meninggalkan ya. Yang dimunculkan Petrus, yang dielek-elek Petrus terus, tapi padahal semuanya kabur meninggalkan Yesus. Baik, para pemirsa Temanggung TV, jangan kemana-mana, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi mengenai bagaimana membangun hubungan yang kuat. Baik para pemirsa Temanggung TV dimanapun berada, terima kasih sudah dengan setia menyaksikan Cahaya Kasih, dan kita masih membahas satu tema mengenai membangun hubungan yang kuat. Ini berbicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan dan bagaimana hubungan kita dengan sesama. Dan kita akan mengetahui dari pemaparan Bapak Pendeta mengenai bagaimana gaya kepemimpinan Tuhan Yesus menjadi teladan membangun hubungan dengan para murid, begitu, dan juga bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan para murid dalam membangun hubungan dengan sesama para murid, begitu. Nah, ini bagaimana Tuhan Yesus punya gaya kepemimpinannya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai 16 berkata demikian ya, saya baca. Sesudah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Saya bermula dari kata Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para murid. Bu Esther, yang saya ingin sampaikan dari gaya kepemimpinannya Yesus, bagaimana Yesus bisa melatih, ya, bisa membangun murid-murid ini pada akhirnya menjadi orang-orang yang tetap kuat, walaupun tadi sempat saya katakan bahwa mereka juga jatuh bangun. Yang menarik dari cara kepemimpinan Yesus, saya senang dengan cara Yesus memimpin, yaitu dia sesibuk apapun. Ya, ini penting. Sesibuk apapun,
dia selalu punya waktu khusus untuk hanya sekedar ngobrol dengan murid-muridnya. Kalau orang sekarang ngomong tentang apa ya, quality time atau waktu yang berkualitas. Nah, Yesus sesibuk apapun, kita tahu dia selalu digeruduk, banyak orang berbondong-bondong. Tetapi Yesus selalu menyempatkan diri untuk hanya sekedar ngobrol dengan murid-muridnya. Dia kadang menyingkir. Di teks yang kita baca, Yesus menyingkir dari segala kesibukannya, dari pelayanannya, dan dia ngobrol. Di obrolannya, menurut kamu aku ini siapa, dan sebagainya. Dia ingin lebih dalam dari hati ke hati. Nah, kuncinya adalah tentang quality time. Membangun hubungan itu, setiap kita harus punya waktu khusus. Mungkin tidak harus lama, tidak harus di tempat yang mewah, tidak harus keluar rumah, di rumah juga bisa. Karena gini, ketika seseorang punya waktu yang berkualitas dengan Tuhan, mungkin Tuhan berkata kalau kamu berdoa masuk kamar, kunci pintu, berdoa. Sesibuk apapun kita, kalau kita pengen punya hubungan yang baik dengan Tuhan, mau tidak mau, saya mau pakai kalimat ini, kunci kamarmu, berdoa di sana, sembahyang di sana, menangislah di sana. Dengan pasangan kita, sesibuk apapun, ingat ya, sesibuk apapun, kita harus punya waktu khusus, punya waktu berkualitas. Untuk hanya sekedar ngobrol, ngeteh, orang Temanggung kan ngopi ya, ngopi bareng, ya kan, ngobrol-ngobrol. Nah, jangan kehilangan momentum untuk kita punya waktu yang berkualitas. Dan Yesus sesibuk apapun, dia terus kumpulin dengan anak-anak kita. Jangan merasa kita sok, aku sibuk. Ya. Tapi misbah doa, kita harus punya waktu khusus. Karena ini menjadi sesuatu yang paling penting. Karena begini Bu Esther, dengan kita punya waktu yang berkualitas itu, kita akan ngerti prioritas. Kalau kita memprioritaskan seseorang dalam sebuah hubungan, hari ini kayaknya nggak ada orang sibuk. Semuanya sibuk. Nggak ada orang yang, saya cuma mau gini, orang sibuk itu bohong. Maaf ya, kita ke kamar mandi aja, bawa HP kan. Ya. Jadi kalau ada orang ngomong nggak sempat balas WA, nggak sempat ini, kayaknya itu bohong banget, bohong banget. Hanya soal prioritas. Kenapa sih WA aku nggak dibaca? Aduh maaf, aku sibuk hari gini, masih bisa nggak sempat. Saya cuma bilang gini, kalau seseorang itu ngerti soal prioritas, dia akan ngerti menyediakan waktu yang berkualitas untuk Tuhannya, untuk pasangannya, untuk siapapun orang-orang yang kita cintai. Nah, kunci yang paling penting adalah jangan pernah kehilangan waktu yang berkualitas dengan orang-orang yang kita cintai. Itu penting banget. Nah, ini Pak Pendeta, berarti berbicara quality time itu beda dengan quantity time ya Pak Pendeta, kuantitas. Bisa jadi. Artinya begini, terkadang di dalam keluarga ada satu keluarga seorang ibu yang memang di rumah bareng anak-anak bareng suami, tapi tidak punya waktu berkualitas. Jadi ini kayaknya beda ya Pak Pendeta, karena kalau di dalam Matius 16 tadi yang dibaca ayat 13 itu bagaimana Tuhan Yesus mengatakan atau bertanya tentang sesuatu yang sangat mendalam. Sangat mendalam begitu ya. Sangat penting, kayaknya paling urgent dalam pelayanan begitu ya, Kristen, dari hati betul. ke hati begitu. Betul. Nah, ini yang sekarang menjadi mungkin Pak Pendeta kendala bagi keluarga keluarga muda. Saya sebut keluarga muda yang punya banyak kesibukan, betul. begitu, punya banyak kesibukan, kemudian tidak punya waktu berkualitas baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama anggota keluarga begitu. Setiap nah, kita ini harus, bagaimana ini? Itu soal hati ya. Ya. Maka gini, orang yang punya waktu berkualitas, quality time tadi adalah orang-orang yang bisa menjelaskan, oh ini yang penting. Saat kita bisa ngopi bareng sama teman-teman kita pasti akan meninggalkan yang lain. Nah, ketika kita pengen punya hubungan yang kuat, entah dengan Tuhan, entah dengan pasangan kita,
mau tidak mau, kita bisa memprioritaskan. Jadi gini, orang yang tahu prioritas, dia akan menjadi orang-orang yang ngerti menghargai, meratukan pasangannya, mungkin kalau pakai kalimat itu. Dan dengan Tuhan, firman Allah berkata kita akan punya waktu khusus saat teduh lah, kalau pakai bahasa Alkitab saat teduh dan sebagainya. Dan harus mau tidak mau kita punya waktu itu. Kalau tidak pernah punya waktu, hancur. Jadi kuncinya adalah prioritas. Ya. Begitu ya. Harus. Quality time itu berbicara mengenai Ya, dalam hal ini prioritas. Prioritas begitu ya. Karena kita tahu prioritas kita adalah Tuhan, jadi mesti ada waktu untuk Tuhan, untuk kita jadi saat hukumnya teduh. kalau ada orang-orang yang nggak prioritas ya jangan baperan. Jangan baperan. Karena itu nggak masuk di hatiku kan. Ya, baik. Kalau Tuhan tidak prioritas kita, dia tidak di hatiku. Ya, baik para pemirsa Temanggung TV, jangan kemana-mana, nanti kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai membangun hubungan yang kuat. Para pemirsa Temanggung TV dimanapun berada, masih bersama dengan Bapak Pendeta Petrus Winarwato STH MAG dalam acara Cahaya Kasih. Dan saat ini kita membahas satu tema, membangun hubungan yang kuat. Hubungan dengan sesama kita, hubungan kita juga dengan Tuhan. Nah, tadi sudah diberikan caranya, begitu ya, caranya yaitu bagaimana kita membangun hubungan yang kuat itu dengan menyediakan waktu. Artinya quality time, waktu yang berkualitas. Nah, ini kemudian tentu masih ada lanjutannya, tidak hanya mengenai waktu bersama-sama, tetapi bagaimana kita ketika menggunakan waktu yang berkualitas itu. Betul. Jadi waktu Yesus kumpul dengan murid-muridnya, dia datang. Saya senang gayanya Yesus itu. Dia bilang begini sama murid-muridnya. Menurut kamu, aku ini siapa? Gitu ya. Kan ini kadang-kadang membuat murid-murid, ngapain sih kayak gini aja ditanyakan, kan gitu istilahnya. Kayak gini aja ditanyakan. Saya ingin menempatkan bahwa gaya seperti ini kadang-kadang menjadi sesuatu yang penting untuk kita bisa memberi atau mengalami, menempatkan pada satu hubungan itu menjadi sesuatu yang penting, yaitu jangan pernah kehilangan momentum dalam diri kita dengan orang lain, dengan Tuhan kita hanya sekedar menyapa. Jangan pernah kita menjadi orang-orang yang kesepian di rumah. Semua serba sibuk. Kadang-kadang kita hanya cukup mengucapkan makasih kopinya. Karena kita berpikir istri kita udah biasalah bikin kopi gitu. Nggak perlu ngucapin terima kasih. Kadang kita mungkin sudah tahu, ini kopi dari Gesing umpamanya. Kita kan nggak masalah tanya, Dek atau Yang atau Mah atau Bu, kopinya kok enak, kopinya dari mana? Membuka komunikasi. Makanya saya sampaikan tadi, kita jangan pernah kehilangan sebuah momentum untuk ngobrol. Saya punya catatan penting untuk bisa dilihat, kalimatnya itu begini, bahwa jangan kita kehilangan momentum hanya sekedar menyapa. Hanya sekedar bertanya, hanya sekedar mendengar, bahkan perlu kita diskusi. Berapa kali satu keluarga seringkali kehilangan momentum ini, hanya menyapa. Anak-anak pulang, udah pulang Dek, tadi apa pelajaran di sekolah? Anak begitu udah merasa diperhatikan. Atau mungkin hanya sekedar menyapa, halo, lagi apa toh? Kita seringkali kehilangan. Yesus nggak mau kehilangan momentum. Sudah ngumpul nih ya, satu keluarga udah ngumpul. Bu Esther bawa HP-nya sendiri, mungkin Pak Tomadi di rumah bawa HP-nya sendiri, di pojok sofa sana anak sendiri. Ngumpul, ada waktu bareng. Tapi kita kehilangan momentum hanya untuk sekedar menyapa. Berani nggak sih kadang-kadang kita hanya ngobrol, duduk di sofa, lepas semua HP dan ngobrol bareng. Hanya menyapa.
Tadi pelajarannya apa? Dan sebagainya untuk anak-anak kita. Yesus bertanya, menurut kamu, aku ini siapa? Ini penting dalam kehidupan Itu yang namanya momentum ya Pak Pendeta. Jangan kehilangan. Karena Kehilangan. Kadang yang ditanyakan itu kan hal yang dianggap mungkin remeh-temeh. Remeh-temeh, tetapi Saya penting sampaikan bagaimana membuka percakapan dengan hal yang... Jangan kehilangan momentum untuk menyapa, memuji pasangan sebelum dia dipuji oleh orang lain. Paham ya? Iya. Jangan pelit dengan ucapan terima kasih, nanti kecolongan. Orang lain yang ngasih ucapan terima kasih, dia merasa diperhatikan, alihkan perhatian ke sana, hancur. Jangan kehilangan. Mungkin dalam tanda kutip, sepertinya kok basa-basi. Aku pikir enggak. Karena begini, kadang kita tidak terlalu penting ngomong apa. Mungkin tidak terlalu penting ngomong apa. Tetapi saya ingin sampaikan gini, yang penting ngomong. Paham ya? Mungkin nggak terlalu penting. Wong udah tahu kok. Jangan gini ya, apa tadi saya sampaikan, jangan, kadang tidak terlalu penting ngomong apa, tapi yang penting ngomong. Yang penting ngomong. Jangan sampai orang lain ngomong dengan tempat lain sehingga perhatian ke sana dan itu nanti jadi rusak. Awal kehancuran dalam sebuah hubungan, entah rumah tangga, entah apapun, kadang kita seperti ini. Kalau kita tahu prioritas tentang kualitas, maka kita hanya sekedar menyapa tadi, itu akan menjadi sesuatu yang indah. Mungkin dengan Tuhan, bangun pagi, kita lari pagi, kita jalan paginya, bukan sekedar, tapi kita berkata, ih Tuhan, itu kok matahari keren banget ya. Tuhan, ini tanaman, wah keren banget. Oh, ini bunga-bunga kok bagus ya Tuhan. Engkau tuh luar biasa banget. Kadang kalau saya jalan pagi, lari pagi, pas ada kebun-kebun berbunga-bunga, Salomo yang begitu hebat kan gitu, tidak berpakaian seindah bunga bakung itu. Apalagi aku dipeliharikan Tuhan. Ini membangun komunikasi, rasa syukur kita kepada Tuhan untuk terus terkoneksi. Kadang kita hanya menyapa, sudah makan atau belum, walaupun ada orang ngomongin yang lain-lain, tapi nyapa. Itu penting bagi kita untuk betul-betul jangan kehilangan momentum. Sebelum orang lain masuk dan merusak. Nah ini bisa diartikan lebih dalam. Jadi mungkin contohnya kalau anak-anak mungkin kita sudah tahu jadwalnya anak pulangnya jam 12 begitu. Tapi untuk membangun komunikasi begitu ya Pak Pendeta. Untuk membangun komunikasi kita tanya, dia tadi pulang jam berapa? Begitu itu kan momentum ya, membuka sebuah perbincangan, membuka sebuah omongan begitu. Nah, jadi para pemirsa Temanggung TV perlu digarisbawahi bagaimana kita menjalin hubungan yang kuat dengan Tuhan. Yang saya catat 2 Pak Pendeta hari ini, yaitu mengenai quality time. Iya, harus punya waktu. Quality time, karena ini berbicara prioritas. Kemudian yang kedua mengenai komunikasi. Mengenai komunikasi. Dari 2 hal itu, maka cinta akan tumbuh. Cinta akan tumbuh. Kalau 2 hal itu tidak ada, cinta akan mati. Kasih sayang akan hilang. Dan kalau semua udah jadi hilang, hambar. Nah, baik para pemirsa Temanggung TV dimanapun berada, 30 menit sudah kami menemani para pemirsa Temanggung TV. Kiranya para pemirsa Temanggung TV yang saat ini punya hubungan yang tidak baik dengan Tuhan maupun dengan sesama, dengan pasangan, dengan keluarga, mari kita menciptakan hubungan yang baik. Mari kita mulai saat ini membangun hubungan yang baik dengan Tuhan mengenai waktu, ya, kualitas waktu. Harus punya waktu untuk Tuhan, untuk sesama kita, untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga kita. Kemudian yang kedua, menjalin komunikasi.
menjalin kehilangan komunikasi, momentum, ya. jangan kehilangan momentum untuk kita bisa ngomong begitu Bisa ya. ngomong. Nah, terima kasih banyak Pak Pendeta Sama-sama. Petrus Winarwato yang sudah bersedia hadir di tengah kesibukan yang banyak sekali. Kiranya Bapak Pendeta diberkati di dalam pelayanan, di dalam keluarganya. Demikian para pemirsa Temanggung TV, sampai jumpa lagi dalam acara Cahaya Kasih. Shalom, Tuhan Tuhan Yesus memberkati. memberkati.